arhamar rahimin. Allahumma akrimna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihah wa zayyinna bil ilmi wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihah wa zayyinna bil ilmi wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'rifah dan dapatnya wa ummahatina wa asbabina jaddadina wa masyaykhina wa asatidina wa sulhana sujadina wa abnaina wa banatina wa tullabina wa qawlatina wa bi'alihadana syarina ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar, dan semoga melalui pengajian ini di malam hari ini kita dapat diberikan kesehatan, kesehatan wa'afiatin, sehingga kita semuanya dapat senantiasa menjalankan ibadah dengan energi yang kita miliki, dan apa yang kita lakukan terutama dalam pengajian ini diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai di manakah kita? Mubtada khabar. Babul mubtada'i wal khabari, ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari. Bab yang menjelaskan tentang mubtada dan khabar. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'u al-'ali 'anil 'awamil lafziyyah. Jadi kalau sebelum kita lanjutkan antara dikenal dengan istilah tarkib, ya, susunan tarkib. Jadi kalau ada namanya tarkib pasti berpasang-pasangan, ya. Kalau kita kenal pasangannya fi'il dan fa'il, maka di situ dikenal mubtada dan khobar. Tidak ada mubtada maka tidak ada khobar. Begitu juga fi'il fa'il, nggak ada fi'ilnya, gimana disebut fa'il? Gitu. Gimana fa'il itu bisa disebut fa'il? Fi'ilnya juga tidak ada di sebelahnya. Di mana ada fi'il, maka di situ harus ada fa'il. Nah, itu sepasang. Ini namanya tarkib, ya. Sebagaimana tarkibnya antara ada sifat dan mausuf, ada na'at dan maf'ul, ya, ada mudhof, mudhof ilaih. Nah, itu semuanya adalah tarkib. Ini juga begitu, ini juga sepasang, mubtada dan khobar, itu bagaikan suami dan istri. Ini saling melengkapi. Mubtada, ada mubtada tapi nggak ada khobar, nggak jadi. Ya. Khobar nggak ada mubtada juga nggak jadi jumlah. Ya, maka keduanya saling melengkapi. Untuk bisa mengetahui apa sih mubtada dan khobar, kalau minggu yang lalu terkait dengan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau tidak dikenal fa'ilnya karena fi'ilnya juga fi'il majhul, ya. Maka selanjutnya
kita masuk ke bab al-mubtada wal khabar. Al-mubtada'u adapun mubtada, huwa itu adapun mubtada, itu al-ismu adalah isim, al-marfu'u yang dibaca rafa, al-'ali yang sunyi, anil awamil lafdiyati, anil awamil daripada amil-amil, anil awamil daripada amil-amil al-lafdiyati, lafdiyah, bangsa lafdiyah. Jadi kunci daripada mubtada adalah al-ismu, isim. Jadi selama ini kita kikis ini apa? Misalkan yadribu Zaid. Yadribu sebagai apa? Mubtada. Itu kekeliruan besar. Kenapa? Mubtada itu tidak mengenal fiil. Ya. Karena sudah jelas al-mubtada'u wal ismu. Yang namanya mubtada itu isim. Enggak ada yang namanya mubtada itu fiil dan enggak ada yang namanya mubtada itu huruf. Enggak ada. Kalau nanti kita menemukan di awal jumlah atau di awal bacaan sebuah teks ditemukan misalkan huruf jar fil fasli, sudah dipastikan itu bukan mubtada. Sekalipun diletakkan di depan. Namanya mubtada kan dari kata bada, mulai. Ibtada'a, mubtada, permulaan. Berada di permulaan. Sekalipun berada di permulaan, tapi bentuknya itu bukan isim, maka tidak disebut dengan mubtada. Ya, yadribu Zaid. Yadribu fi'il, sudah otomatis bukan mubtada. Fil fasli Zaid, pasti fil fasli bukan mubtada. Karena tidak ada mubtada itu isim atau huruf. Mubtada itu adalah isim. Fi'il atau huruf ya, bukan isim. Jadi mubtada itu ya sudah secara mutlak isim. Itu yang pertama. Cara nandainya gampang, isim. Yang kedua al-marfu'i, dibaca rofa. Yang namanya mubtada pasti rofa. Enggak ada mubtada itu nasab, mansub, enggak ada mubtada itu majrur. Ya. Kalau sudah isim kan pilihannya hanya 3. Isim itu kalau enggak marfu, mansub, majrur. Enggak ada isim itu majzum. Karena majzum itu khusus fi'il. Jadi kalau isim itu 3. Pertama itu isim, berarti bukan mubtada itu tidak fi'il dan juga tidak huruf. Nah, kemudian dipecah lagi. Kalau sudah isim bagaimana? Berarti kalau sudah isim kan pilihannya kalau nggak marfu, mansub dan majrur. Dan ini sudah dispesifikkan lagi. Isim yang dibaca rofa. Berarti tidak ada yang namanya nasab, di antara tandanya kan fathah. Enggak ada. Zaidan qaimun, enggak ada. Pasti Zaidun. Ya. Kalau kita menemukan nanti di dalam sebuah jumlah kok ada tanwin fathatain, pastikan itu bukan mubtada. Nah, gitu. Jadi pertama adalah isim, yang kedua adalah marfu, tidak rofa dan juga tidak tidak jar, tidak nasab ya, tidak nasab dan tidak jar. Nah, itu sudah terspesifikasi di depan. Misalkan amam al-fasli Zaidun, pasti amam al-fasli bukan mubtada, ya, karena amama itu ya isim apa fi'il apa huruf? Amama isim ya, isim tetapi mabni fathah. Aslinya kan fi amami gitu kan ya. Tapi kemudian fi dibuang sehingga dia itu membuang qofat. Makanya dia itu secara mabni dibaca mabni fathah ya. Amama fawqa begitu semuanya. Amama fawqa janiba, ghurba, shimala dan seterusnya. Nah, itu nasab jadinya. Nah, maka amama nggak mungkin dia jadi mubtada. Kenapa? Ya benar dia isim, tapi dia dzorof, isim yang menjadi dzorof ya. Isim yang menjadi dzorof. Apa buktinya? Nyatanya dia boleh beral. Ya. Boleh jadi juga. Fil amami. Nah, itu ya. Fil amami di depan. Aina huwa fil amam. Boleh kasih al. Kan termasuk tanda isim adalah boleh menerima al. Ya. Fil amam, al amamu misalnya. Nah, maka dia itu isim hakikatnya.
Tetapi ketika jadi dhorob maka dia itu nasab, ya. Nah, maka ketika amama fauqa di depan, pastikan itu bukan mubtada, karena dia nggak memenuhi syarat yang kedua. Benar dia isim tetapi tidak rofa. Yang ketiga al-ari sunyi anil awamil lafdiyati, daripada amil-amil lafdiyah. Apa amil lafdiyah itu? Amil yang berupa lafaz. Amil yang berupa lafaz itu ada banyak. Misalkan fi'il itu amil. Apa amilnya? Fi'il itu beramal. Nah, biasanya gitu ya. Sesuatu atau kalimat yang beramal namanya amil. Nah, paham ya? Kalimat kan ada isim, fi'il, huruf, itu kalimat. Kalimat yang beramal namanya amil. Yang dikenai perbuatan amil namanya makmul. Nah, itu pastinya begitu. Pasti ada yang menimpa, pasti ada yang ditimpa. Nah, fi'il itu amil. Apa amalnya? Jadi gitu. Fi'il itu disebut amil. Maka fi'il itu beramal. Apa amalnya amil? Apa amalnya fi'il? Fi'il itu beramal terhadap rofaknya fa'il. Fi'il itu beramal terhadap rofaknya fa'il. Maka fi'il itu amil, fa'il itu makmul. Ya, seperti itu. Nah, itu namanya awamil lafdiyah. Maka ketika ada isim marfu, tadi kan al-ismu al-marfu wal-'ari. Ketika ada isim marfu, ja'a Zaidun, misalkan ada ja'a, timbul tenggelam. Ja'a Zaidun. Zaidun ini kan isim. Kemudian Zaidun itu juga marfu. Apakah berarti ini rofa? Pasti ya. Rofa. Tanda rofanya rofa. Apakah berarti mubtada? Bukan. Kenapa? Karena dia itu menjadi makmul. Amilnya siapa? Fi'ilnya itu amil lafdiyah. Amal tapi amalnya tanpa. Ja'a Zaidun. Datang siapa? Zaidun Zaid. Siapa yang merofakkan Zaid? Ja'a. Maka ja'a itu amil lafdiyah, awamil lafdiyah, amil lafdi. Secara lafaz tanpa amilnya itu. Karena yang merofakkan Zaidun ya ja'a, bukan yang lain. Ya, makanya seperti yang sering saya sampaikan, kalau isim itu dia itu sebelum masuk jumlah dia tidak punya i'rab apa-apa. Ya, nggak ada hujan, nggak ada betul mengatakan Zaidun tidak boleh. Ya Zaid, karena hakikatnya dia itu baru bisa berbunyi akhirnya ketika dia sudah memiliki kedudukan. Kalau dia mubtada ya berarti rofa. Ketika khobar ya berarti rofa. Ketika maf'ul bih berarti nasab dan seterusnya. Ketika kemasukan huruf jar berarti dia majrur. Itu sudah pasti. Tapi kalau fi'il mudhari terutama, kalau fi'il amr dan madi kan jelas mabni ya. Untuk fi'il mudhari itu dia itu tanpa menjadi apa-apa sejak lahir ya dia itu rofa. Secara dia rofa. Makanya ketika mengirobi kan beda. Bedakan antara mengirobi isim dan fi'il. Kalau fi'il pasti langsung fi'lun mudhari'un marfu'un, udah pasti begitu. Fi'lun mudhari'un marfu'. Bagaimana kalau masukkan lam? Ya langsung aja. Lam itu kan beramal rofa, nasab. Lam ya, balik. Lam beramal nasab. Lam yadriba. Maka yadriba itu langsung yadriba fi'lun mudhari'un mansubun, begitu langsung saja. Beda dengan isim. Kalau isim itu berangkat dari kedudukan dulu, ya. Kedudukan seperti apa? Zaidun mubtada, langsung kedudukan dulu. Fi'il nggak menyebutkan kedudukan dulu. Padahal misalkan Zaidun yadrib atau Zaidun yadribu, ya.
Ketika Zaidun yadribu, sekalipun yadribu pasti dimulai dari fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, pasti begitu. Sekalipun dia jadi khobar. Beda ketika dia itu ketika isim Zaidun qa'imun. Qa'imun apa? Khobarun marfu'un. Nah sama. Nah makanya fi'il itu sejak lahir rofa. Kecuali ada amil yang masuk, baru dia itu bisa berubah. Tapi kalau isim tidak, dia itu baru bisa berbunyi akhir ketika ada kedudukannya. Dia jadi apa ya? Nah, maka isim itu hakikatnya dia itu rata-rata jadi makmul. Ya. Rata-rata jadi makmul. Mubtada itu sebenarnya makmul. Mubtada itu sebenarnya makmul. Tapi ada ada kalimat itu yang kemudian jadi amil, ya. Berarti ketika ada amil ada makmulnya setelah itu. Ada juga dia itu jadi amil dan pada saat yang sama dia juga jadi makmul. Ya. Seperti halnya Zaidun. Zaidun mubtada ya. Zaidun qa'imun. Terbaca ya, bacakan ya. Zaidun qa'imun. Zaidun itu mubtada. Zaidun itu mubtada. Tetapi mubtadanya tadi kan seperti yang saya katakan, ja'a datang di awal tidak apa-apa. Memang hakikatnya fi'il itu adalah amil. Fi'il itu amil lafzi. Gitu ya. Pasti di mana ada fi'il pasti ada fa'il. Di mana ada fi'il majhul di situ ada naib fa'il. Nah, kan gitu asalnya. Pasti begitu. Dia itu nggak perlu ada apa-apa di depannya, nggak perlu. Tapi untuk Zaidun qa'imun, Zaidun itu nggak bisa berdiri sendiri. Seperti yang saya katakan, dia itu baru bisa rofa nasab jar itu ketika sudah ada amil yang masuk. Tetapi amilnya Zaidun ini, dia itu kan tadi saya katakan isim itu senantiasa jadi makmul. Tapi pada saat yang sama dia bisa juga jadi amil. Maksudnya itu makmulnya pasti, tapi dia beramal lagi. Ibarat orang itu pukul-pukulan dia, kamu tak pukul, kamu mau yang lain. Nah gitu. Jadi dia itu Zaidun itu dipukul menjadi makmul, dia juga pukul qa'imun menjadi rofa. Gitu. Maka di sini Zaidun kalau dikatakan di sini ya, yang kita lihat dulu. Oh nanti di belakang, langsung aja di sini. Nanti biar kita ulas kembali. Zaidun ini rofa. Dia sebagai mubtada. Mubtada itu marfu'un tidak. Jadi yang merofakan mubtada adalah tidak, amil tidak. Loh, tadi ada pertanyaan. Katanya al-'ari anil awamil lafziyah. Katanya sunyi dari amil lafziyah. Kok ini ada amil tidak? Nah pertanyaannya, kira-kira tidaknya kelihatan nggak? Tidak. Tidak. Ketika tidak kelihatan namanya amil maknawi. Nah gitu. Yang sunyi itu apa? Awamil lafziyah, bukan awamil maknawiyah. Gitu ya. Al-'ari anil awamil lafziyah. Kalau tadi ja'a Zaidun, Zaidun ismun marfu'un. Ya, ismun marfu'un. Tapi ismun marfu'un ini dia itu makmul. Dia itu kemasukan amil. Amil lafziyah. Mana amil lafziyahnya ja'a? Ja'a itu kan kelihatan. Dengan kasat mata kelihatan kalau dia itu yang merofakan Zaid. Tapi kalau Zaidun di bawah ini kelihatan nggak siapa yang merofakan dia? Ya, yang merofakan adalah tidak. Tidak itu permulaan. Ya, ibaratnya kalau fi'il itu di mana saja dia berada dia rofa. Karena secara dia rofa, diciptakan rofa. Dia kecuali ada amil yang masuk. Tapi untuk mubtada dia itu dirofakan sebagai hadiah karena dia di permulaan. Makanya tidak itu karena dia di depan dikasih amil tidak. Yang merofakan dia tidak karena dia diletakkan di depan. Ya, makanya dia rofa. Gitu. Yang merofakan Zaid itu amil tidak. Tidak itu amil tapi amil maknawi. Secara makna iya, tapi lafaz tak kelihatan mana wujudnya. Gitu ya. Qa'imun ini khobar. Ya, nanti jelaskan selanjutnya. Qa'imunnya khobar. Rofa khobarun marfu'un. Siapa merofakan mubtadanya? Ya. Jadi tidak merofakan mubtada merofakan
khobar. Kalau saya kita sebut mubtadaun marfu'un bil ibtida, khobar marfu'un bil mubtada. Mafhum ya? So, iya. Inna wa akhwatuha niku napa saged dados mubtada? Nah, itu yang saya maksud dengan coba kita tambahin inna ya. Nah, kita tambahin inna. Kira-kira inna berapa? Berapa? Lafziyah apa ma'nawi? Lafzi kan? Nah, gara-gara lafzi ini maka menjadikan mubtada itu tidak lagi al-ari anil awamil lafziyah. Gitu kan? Iya. Artinya apa? Yang namanya mubtada itu harus suci. Kuncinya. Ya, harus suci dari amil lafziyah. Nah, inna itu amil lafziyah. Apa amalnya gitu kan? Inna kan berapa? Apa amalnya itu? Tansibul isna wa tarfa'ul khobar. Tapi pernah dengar enggak? Inna itu amalnya apa? Tansibul mubtada wa tarfa'ul khobar. Kenapa ganti nama? Dia tidak lagi, enggak mau lagi disebut mubtada. Kenapa? Malu. Bahasa sosialnya malu. Aku kan bernama, aku kan berpermulaan, maka saya harus rofa, gitu kan? Maka gara-gara permulaan itu menjadikan mubtada itu rofa. Tapi karena kedahuluan amil lafziyah, judulnya sudah jelas al-ali amil awamil lafziyah. Kemasukan apapun mubtada enggak mau. Termasuk kana. Padahal kalau kana itu kan dia zaidun juga. Kana zaidun qa'iman. Inna zaidan qa'imun gitu kan. Kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Gitu kan? Tapi kemudian enggak lagi disebut tanda, ganti nama. Ngampok bahasa kita gitu. Aku kan di depan. Maka kemudian aku rofa. Kan rofa kan apa ya? Pangkal daripada irof itu kan ya. Ya. Jadi yang paling awal permulaan itu rofa, baru yang lainnya berubah ketika ada amil, gitu ya. Ya. Maka kemudian baik itu ada inna, ubonna, sekalipun kana itu yang kemudian merofakan yang tadinya mubtada, tidak merupakan mubtada, tidak merupakan yang tadinya mubtada, gitu kan? Merupakan yang tadinya mubtada, maka itu juga termasuk ambil lafzi, ya. Inna, kana, wala dan sebagainya itu ambil lafzi, sehingga dia enggak lagi disebut mubtada, ya. Enggak lagi disebut mubtada. Jadi terus gimana? Kalau mubtada kamu gimana? Terus gimana? Terus kedudukan apa dong? Padahal dia itu aslinya mubtada. Biasanya itu kan ada di depan. Kayak di Al-Qur'an itu ada innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu. Kan innallaha itu kan ada di depan ngoten lho. Iya, inna. Itu kan maksudnya kan Allah gitu kan. Nggih. Nah, Allah wa malaikatuhu gitu ya, yusholluna 'alan nabi aslinya begitu. Nah, kemudian kalau itu ya mubtada. Ketika dikasih inna tidak mau lagi disebut mubtada. Namanya mubtada pasti di depan, gitu kan? Namanya mubtada pasti di depan, yang pasti tidak ada amil lafzinya, tidak ada amil lafzinya. Nah, kemudian karena kemasukan inna itu amil lafzi, dia tidak lagi disebut mubtada. Jadi kalau nanti mengirofiat menjadi inna ismu inna, zaidun ismu inna mansubun jadinya. Atau kalau kemasukan kana ismu kana marfu. Ismu kana marfu'un, ismu inna mansubun, jadi begitu. Bukan bukan lagi mubtada ya. Bukan lagi mubtada. Jadi terus dinamakan apa kalau bukan mubtada? Ya pasti bukan, jangan mubtada, karena mubtada ada di depan gitu ya. Karena mubtada harus di depan. Terus kasih nama. Sebentar. Mubtada tadi aslinya apa? Aslinya isim kan? Ya sudah, kalau gitu gampang aja lah. Kalau mubtada nggak mau, sebut aja nama aslinya. Ismu, nah gitu ya, ismu kan, ismu inna, gampang aja gitu. Walaupun aslinya adalah mubtada, aslinya mubtada yang kemudian menjadi nasab karena kemasukan inna. Nah inna itu termasuk ambil lafzi, itu yang saya maksud tadi. Jadi makanya sudah dipatok di awal, pertama isim, yang kedua adalah rofa, yang ketiga sunyi, ambil awamil al-lafziyah. Ya. Kalau ibtidah itu kan ambil makna, nggak kelihatan, ya. Pakai mikroskop itu juga nggak akan kelihatan.
akan kelihatan ambilnya itu. Gitu ya, maksudnya. Yakni maksudnya anal mubtada'a, bahwasanya mubtada huwal ismul marfu'u al-'ari. Isim marfu' yang sunyi ai al-mujarrad. Sunyi, al-mujarrad. Al-ismul marfu'ul 'ari ai al-mujarrad, sunyi, sepi. Ada awamil lafziyati daripada amil-amil lafziyah. Wa kharaja maka terkecuali bil ismi dengan isim apa? Al-fi'lu fi'il wal harfu huruf. Ya. Jadi kunci pertama adalah dia itu isim. Kecuali tadi nggak termasuk. Dalam hal ini tidak termasuk isim adalah fi'il dan huruf. Pokoknya kuncinya itu. Pokoknya kalau di depan, sekalipun di depan, tapi kok berupa isim, kok berupa fi'il atau berupa huruf, pasti bukan mubtada. Inna bukan mubtada. Saya termakan dengan mubtada. Ya. Yang aslinya kan geriza itu. Inna itu kan ada ambil saja. Ambil yang beramal terhadap nasobnya isim, ya. Nasobnya isim. Nah, jadi huruf dan fi'il tidak termasuk. Bi'atibari maknahuma, bi'atibari dengan mengungkapkan maknahuma, makna keduanya, makna fi'il dan huruf, ya. Itu dari sisi makna sudah berbeda, tidak seperti isim. Fakulun minhuma, maka adapun masing-masing minhuma dari keduanya, dari fi'il dan huruf, itu layak kok tidak terjadi apa mubtada. Maka jika itu dilakukan, dipaksakan fi'il dan huruf, maka tidak lagi disebut mubtada. Wa kharaja dan kecuali atau tidak termasuk bil marfu'i dengan marfu' apa? Al mansubu mansub wal majrur dan majrur. Bi ghairi harfin zaidin, dengan tanpa huruf zaidah. Ya. Jadi yang berikutnya adalah marfu' sudah harga mati. Marfu' harga mati. Ya. Jadi tidak termasuk mansub dan tidak termasuk majrur, tidak boleh. Mubtada mansub tidak ada. Ya, sepanjang sejarah nggak ada namanya mubtada mansub, begitu juga mubtada majrur. Ya. Fakulun minhuma, maka adapun masing-masing keduanya daripada mansub dan majrur itu layak kau tidak terjadi apa mubtada. Yang terjadi mubtada itu dengan majrur dan mansub. Wa kharaja dan tidak termasuk di qauli dengan perkataan yang musannif apa ari sunyi anil awamil lafziyah, daripada amil-amil lafziyah apa iktarana yang berbarengan bihi dengan apa amil lafzi, amil lafziyah. Maksudnya tidak berbarengan dengan amil lafziyah. Seperti apa? Kal fa'ili, seperti fa'il, wa na'ibil fa'ili, seperti na'ibul fa'il. Fala yusamma, maka dia dinamakan kulun minhuma apa? Kulun masing-masing minhuma dari keduanya, fa'il dan na'ibul fa'il, mubtada sebagai mubtada. Nggak bisa disebut fa'il dan na'ibul fa'il itu nggak bisa disebut dengan mubtada sekalipun sama-sama ismun marfu'un. Sekalipun sama-sama ismun marfu'un, maka fa'il tidak boleh disebut mubtada. Apa alasannya? Gampang. Isim terpenuhi, boleh disebut mubtada. Marfu' terpenuhi, boleh disebut mubtada. Tapi syarat ketiga tidak terpenuhi. Apa itu? Al-'ari anil awamil al-lafziyah. Ya. Sunyi dari amil lafziyah. Nah, sementara fa'il dan na'ibul fa'il itu dia dirofakan oleh fi'il. Karena dirofakan oleh fi'il, maka dia nggak boleh disebut mubtada. Ya, pokoknya tiga itu harus dipegang kemana-mana. Nah, ini isim bukan, ini marfu' bukan. Yang ketiga kemasukan amil lafziyah dan kalau itu tidak boleh disebut mubtada. Nah, sekarang nanti tinggal direng-rengnya jadi cek, dirilis, dicatat. Kira-kira misalkan kita menemukan isim ini dia itu isim marfu' sunyi dari amil lafziyah kan? Kalau sunyi mubtada, tinggal gini aja pertanyaannya. Kita menemukan nggak isim marfu' yang tidak ada amil lafziyahnya? Pilih saja. Ada amil lafziyahnya. Naibul fa'il ada amil lafziyahnya. Apalagi ya? Khobar. Amil lafziyahnya apa? Ya dia itu marfu' mubtada. Apalagi? Ismu
ismu kana, dia rofa karena kana, berarti nggak termasuk. Khobar inna, dia rofa karena inna, apalagi ya? Tidak ada. Satu-satunya yang amilah awamilah dia yang mutada. Makanya nggak ada lagi apa ya. Nah itu tinggal kita saja untuk bersama. Ya, dan satu kita dengarkan. Jadi fa'ilnya itu, fa'il dan isim maf'ul yang lainnya itu pasti jadi maf'ul. Jadi maf'ul dari amilah dia. Makanya satu-satunya yang tidak kena amilah dia yang mutada itu. Apalagi mansub pasti itu makmul ya. Yang memasukkan maf'ul ya fi'il. Wal khobar dan adapun khobar, adapun khobar itu al-ismu adalah isim al-marfu'u yang dirofakan. Isim yang dirofakan jadi sama. Ini kan antara khobar kan sama-sama isim. Khobar itu sama-sama isim, kemudian juga dibaca rofa. Ini jangan ini terkait dengan Zaidun yadribu atau Zaidun yaqumu. Katanya khobar itu isim. Kok ini kok boleh fi'il? Itu nanti ada keterangannya. Ada penjelasan selanjutnya. Kita bicara masalah dasarnya dulu. Mubtada isim marfu al-'arif bil awamil lafziyah, kemudian khobar itu sama. Al-ismul marfu sama-sama isim marfu. Mubtada isim marfu, khobar juga isim marfu. Kemudian yang berikutnya adalah yang membedakan dengan mubtada adalah al-musnadu ilaihi, yaitu yang musnad ilaih disandarkan kepada ilaihi ay ilal mubtada. Berarti apa kesimpulannya? Mubtada dan khobar itu berdampingan. Tidak ada mubtada yang sendirian tanpa khobar. Begitu juga khobar tidak bisa datang tanpa datangnya mubtada. Ya, jadi musnad ilaih. Musnad ilaihi. Tapi sebenarnya khobar itu bukan musnad sebenarnya. Bukan musnad ilaih. Khobar itu musnad. Mubtada itu musnad ilaih kalau dalam kaidah isnad gitu ya. Kalau kaidah isnad itu maksudnya itu al-musnad ilal mubtada. Berarti musnad ilaihnya siapa? Ya mubtada. Khobar itu musnad. Ngerti musnad ilaihnya? Ya. Musnad ilaih kalau dalam bahasa Indonesia itu kita kenal dengan namanya diterangkan menerangkan. Gampangnya begitu, ya. Khobar itu musnad. Musnad itu menerangkan. Mubtada itu musnad ilaih. Musnad ilaih itu diterangkan. Misalkan rumah itu besar. Rumah itu diterangkan. Rumah diterangkan. Besar menerangkan. Jadi besar itu menerangkan keadaannya rumah. Ya, rumah itu besar. Begitu juga Zaidun qaimun. Zaidun itu diterangkan. Qaimun menerangkan. Jadi qaimun itu menjelaskan keadaannya Zaid. Zaid sedang berdiri kan gitu ya. Jadi itu yang disebut istilah-istilah isnad. Musnad ilaih diterangkan menerangkan itu sepaket. Ya. Yakni anal khobar, bahwasanya khobar adapun khobar itu al-ismul marfu' adalah isim marfu' al-musnad ilal mubtada'i yang disandarkan kepada mubtada. Jadi khobar itu menyandarkan pada mubtada. Misalkan Zaidun qaimun. Yang namanya qaimun itu siapa berdiri? Ya pasti Zaid, bukan orang lain. Ya, tidak ada namanya Zaidun qaimun. Zaid berdiri, siapa orang lain? Enggak ada. Yang namanya qaimun ya Zaid. Zaidun qaimun. Zaidun wa Amir qaimani. Dua orang berdiri. Dua orang berdiri siapa? Ya Zaid dan Amir, bukan orang lain. Makanya musnad khobar itu musnad ilaih. Khobar itu disandarkan kepada mubtada'nya. Ya, khobar itu tidak nyandar kepada yang lainnya, tapi nyandar pada mubtada. Karena itu mubtada ibaratnya kesetrum, gitu kan ya. Gampangnya setrum. Mubtada kan marfu, maka khobarnya juga kesetrum menjadi marfu. Nah, gitu. Ya, paham dunia kesetruman ya. Jadi kalau mubtada'nya marfu, ya khobarnya juga marfu. Ini kesetrum, musnad ilaih. Wong khobarnya nempel ke mubtada ya ikut mubtada. Nahwu qaulika sebagaimana
contoh ya, perkataan ketika kita mengatakan Zaidun qaim. Zaidun qaim. Zaidun adapun Zaid itu qaim berdiri. Yang berdiri ya Zaid, bukan orang lain. Hada adapun ini itu tamthilul lil mubtada'i. Tamthil itu perumpamaan lil mubtada'i atau contoh lil mubtada'i untuk mubtada wal khabari dan khabar. Zaidun qaim ini contoh pada susunan mubtada dan khabar. Lil mufradi al mufradaini ya. Lil mubtada'i wal khabari al mufradaini, yang keduanya itu mufrad. Baik itu Zaid maupun qaim, kedua-duanya mufrad. Fazaidun maka ada Zaid itu ismun marfu'un. Zaid itu adalah isim marfu'. Ya. Zaid itu adalah isim marfu'. Pasti Zaid itu isim, bukan fi'il. Dan Zaid itu isim marfu', bukan isim mansub, juga bukan isim majrur. Ismun marfu'un, isim yang dibaca rafa, mujarradun sunyi, yang sunyi anil awamil lafziyati, daripada amil-amil lafziyah. Jadi Zaidun itu rafa, tapi tidak kelihatan siapa yang merafakan dia. Ya. Fawa mubtada'un, maka ada Zaid itu mubtada'un wa raf'uhu, dan wa rafa'ahu itu kan saya. Wa rafa'u dan merafa'kannya. Wa rafa'u dan merafa'kannya apa? Al-ibtida'u, ibtida'. Jadi yang merafa'kan mubtada adalah ibtida'. Yang merafa'kan Zaid itu adalah ibtida', ambil ibtida'. Ibtida' itu bukan amil lafzi. Ibtida' itu ambil maknawi. Ya, kalau dilihat tadi pakai mikroskop nggak kelihatan ibtida'nya mana. Yang pasti ibtida' itu kan permulaan. Jadi ibaratnya bonus, karena isim berada di permulaan maka dikasih rofa. Tapi tetap namanya bonus ya mesti ada yang ngasih. Ya. Ada yang ngasih rofa. Yang ngasih siapa? Ya ibtida'. Ibtida' itu yang merofakan mubtada. Ya. Maka ibtida' itu bukan lafzi yang kelihatan, karena yang kelihatan itu lafzi. Ya. Ya, karena kelihatan itu maknawi ya. Kalau lafzi itu yang kelihatan. Seperti tadi Zaidun. Bedanya Zaidun yang ini kalau tanpa inna ya. Bedanya Ja'a Zaidun dengan Zaidun qaim itu apa? Kalau Zaidun yang atas tidak bisa menjadi mubtada sekalipun dia isim marfu'. Kenapa dia? Karena dia itu kemasukan amil lafzi. Apa melodinya? Ja'a itu fi'il, dia itu beramal terhadap rofa dan fa'il. Nah, tidak gugur dia jadi mubtada. Zaidun itu rofa, isim marfu'. Siapa yang merofakkan? Apakah qaimun? Tidak. Yang merofakkan adalah amil ibtida'. Ibtida' itu amil maknawi, bukan lafzi. Ya. Nah, karena ya dia itu makhluk juga, tapi kemudian karena yang beramal itu adalah ambil maknawi, ya sudah bebas. Yang ditanyakan di sini adalah ambil al-ali anil awamil al-lafziyah. Ya. Jadi itu sudah dikunci rapat-rapat. Jadi tidak menerima mubtada selain ambil maknawi. Kalau ambil lafzi sudah ya nggak ada itu, nggak bisa disebut mubtada. Kok itu sendiri malah jadi makmulnya Zaid. Ya, al-khabaru marfu'un bil mubtada. Wa dan adapun ibtida', ya, wa rafa'u ibtida' dan yang merofakkan adalah ibtida'. Wa dan adapun amil ibtida' itu amilun maknawi. Ibtida' itu adalah amil maknawi, tidak kelihatan. Ya. Amil maknawi itu tidak kelihatan. Secara makna itu yang beramal adalah ibtida', tapi secara lafaz tidak kelihatan. Ya. Nggak tertulis. Ya. Secara lafzi itu nggak tertulis. La lafziyun, tidak amil lafzi. Ibtida' itu amil maknawi, bukan amil lafzi. Wa qaimun dan adapun qaimun itu ismu marfu'un. Qaimun adalah isim marfu', bukan sama aja kan? Zaidun ismu marfu'un, qaimun ismu marfu'. Ismu marfu'un untuk Zaid itu mujarrad anil awamil lafziyah, sedangkan qaimun tidak. Dia enggak mujarrad,
dia tidak ari, tidak sunyi dari laki-lakinya. Apa buktinya? Yang merofakan qa'imun itu saya. Ya. Ismun marfu'un musnadun ila mubtada. Isim marfu yang disandarkan kepada mubtada berarti ngikut. Nah, ini kebetulan ketika mubtada'nya mudzakkar, khobarnya kan harus mudzakkar. Enggak boleh Zaidun qa'imatun, enggak boleh. Ya, maka khobar harus mengikuti segala keadaannya mubtada. Kalau mubtada'nya mufrad, ya mufrad juga. Mubtada'nya musanna, khobarnya musanna juga. Dia itu musnad ilaih, musnad ilal mubtada. Ya. Kalau mubtada'nya jamak, ya khobarnya harus jamak. Mubtada'nya mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Mubtada'nya muannats, khobarnya juga harus muannats. Ngikut semuanya itu. Ya. Judulnya aja musnad ilal mubtada. Ya. Itu kemudian fahuwa, maka ada pun qa'imun itu khobarun khobar. Qa'imun itu adalah khobarun khobar anhu dari mubtada. Khobar anhu mubtada dari mubtada, marfu'un yang dibaca rafa. Wa rafi'u, dan ada pun yang merofakannya. Tadi sepertinya rafi'u ya, alifnya hilang. Ya. Rafi'uhu yang atas sepertinya sama, jadi sama dengan bawah. Wa rafi'uhu cuma alifnya ya. Wa rafi'uhu alif tidak berarti begitu. Dan ada pun yang merofakan adalah tidak. Yang bawah juga sama. Wa rafi'uhu al-mubtada. Yang merofakannya, yang merofakan khobar itu adalah al-mubtada. Jadi gitu. Mubtada rafi'uhu alif tidak. Al-khobar rafi'uhu al-mubtada. Yang merupakan mubtada adalah tidak, yang merupakan mubtada khobar adalah mubtada. Ya, itu. Jadi nandainya dilihat dari situ sudah kelihatan. Waz-zaidani, dan adapun zaid, waz-zaidana qa'iman, dan adapun dua zaid itu qa'imani berdiri. Zaidani dua orang, maka qa'imani juga harus dua orang. Tidak boleh az-zaidani qa'imun. Nah, katanya mustaqil mubtada itu enggak ikut. Namanya ngekor mubtada ya mestinya harus sama. Ketika mubtada yang musanna menunjukkan dua, yaitu ala tafniyah, maka khobarnya juga harus dua. Wa hadza, dan adapun ini itu mithalun adalah contoh lil mubtada untuk mubtada wal khobari dan khobar. Contoh mubtada dan khobar. Az-zaidani qa'imani itu contoh untuk mubtada khobar. Litah al-musanna yaini, yang kedua-duanya musanna. Baik zaidani maupun qa'imani dua-duanya musanna. Kalau tadi zaidun qa'imun itu sama-sama mufrad, kemudian az-zaidani qa'imani itu sama-sama tasniyah. Ya, sama-sama musanna menunjukkan dua. Pas zaidani, maka adapun zaidani itu mubtada marfu'un yang dibaca rafa. Bin tidak, sebab tidak, ya. Jadi mubtada marfu'un bin tidak. Ya, gitu ya, itu sering ingat ya. Mubtada'un marfu'un bin tidak. Ya, jadi yang merofakan mubtada itu tidak, alif tidak itu alif ma'nawi. Wa alamatu rafi'i, dan adapun tanda rofanya mubtada, tanda rofanya az-zaidani adalah al-alifu, alif. Mana tanda rofa az-zaidani? Al-alif, alif. Jadi zaidun tanda rofanya adalah dhammatun dhahiratun. Sekarang tanda rofanya az-zaidani kok ganti menjadi alif. Ya. Jadi alamatu rafihi al-alifu, tanda rofanya adalah alif. Niyabatan, sebagai niyabah, sebagai ganti alif dhammati daripada dhammah. Aslinya itu zaidani. Aslinya zaidun. Aslinya itu dhammah. Tapi karena tasniyah tidak mungkin di dhammah, nggak boleh dibaca az-zaidan. Ya, az-zaidan tidak boleh. Maka sebagai karena tasniyah, dia harus mengikuti hukumnya tasniyah. Karena hukumnya tasniyah, ya sudah. Aslinya itu dhammah berganti menjadi alif. Az-zaidan. Az-zaidan itu tanda rofa. Tanda rofa untuk isim mufrad adalah dhammah.
tanda rafa mutahnya adalah alif, ya. Kenapa demikian? Li'annahu, karena bahwasanya az-zaidani itu musanna. Karena az-zaidani itu musanna. Wa qa'imani, dan qa'imani itu khobarul mubtada'i adalah khobar mubtada. Qa'imani itu khobarul mubtada'i adalah khobar yang mubtada. Az-zaidani mubtada, qa'imani itu khobarnya, khobar yang mubtada. Marfu'un dibaca rafa bihi bil mubtada. Jadi qa'imani itu khobar mubtada, khobar yang mubtada, marfu'un bihi dibaca rafa sebab mubtada. Jadi yang merofakkan qa'imani yang mubtada itu sendiri. Ya, tadi kan ada hukum mustaq ilaih, ada hukum diterangkan menerangkan. Kan qa'imani menerangkan keadaan Zaid. Ya, sementara Zaid itu mubtada marfu, ya, maka khobar itu juga harus marfu. Mungkin ada pertanyaan lagi kayak tadi. Ketika dikasih inna atau karena bagaimana? Begitu ya. Sekarang begini, ketika berubah dari mubtada khobar menjadi tambahi amil, ya, amil lafzi berupa inna, kana, kada dan sebagainya, otomatis kan hukum status atau struktur mubtada khobar biar semuanya kan. Makanya kalau soal amil nasih, nawasih, ya, amil yang merusak, ya, mengobar abrik, inna kana mengobar abrik, membuat kana jadi ngambek. Yang karena inna itu membuat kana ngambek. Bukti ngambeknya apa? Nggak mau lagi disebut sebagai mubtada. Ya, maka inna, kana dan sebagainya itu amil nawas, ya, merubah atau merusak status tatanan sosial mubtada khobar, ya. Nah, ketika kemasukan itu, maka kemudian ketika Zaidun qa'imun, az-Zaidan qa'iman, az-Zaidun qa'imuna, kan khobar mengikuti semua keadaan mubtada, ya, karena musnad ilal mubtada. Cuma ketika kemasukan inna atau kana kok berubah, ya? Katanya kalau az-Zaidani qa'iman, kok jadi berubah? Kana az-Zaidani qa'imaini, gitu ya. Inna az-Zaidani qa'imani, kok berubah? Itu kan sudah jelas. Apa jelasnya? Bahwasanya mubtada sudah ngambek. Selanjutnya terserah Anda, kan begitu? Ya. Selanjutnya terserah Anda. Maka kemudian mubtada sudah mau ikut campur, sudah sekarang kamu enggak, silakan mau ikut siapa terserah, pasti saya enggak mau. Kenapa? Mubtada itu marfu'un bil ibtida, dan mubtada itu merupakan khobar. Ketika kemasukan inna, jurus pamungkasnya mubtada sudah luntur. Ya, tadi kan mubtada merupakan khobar. Ketika kemasukan inna sehingga menjadi ismu inna, maka kesakralan mubtada jadi hilang, ya. Sehingga yang tadinya itu khobar itu dirofakkan oleh mubtada, sekarang tidak. Karena khobarnya pun itu tersandra oleh inna juga. Makanya ada hukumnya itu karena tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Terus donna tarfa'ul isma wa tansibul khobaraini, gitu kan. Nah, artinya apa? Semuanya diambil alih oleh inna, ya. Makanya merusak itu tadi, merusak tatanan. Diambil alih oleh kana, diambil oleh inna, diambil oleh awal benar, nawasih, maka menjadikan khobar itu tidak lagi mengikuti mubtada atau tidak lagi mengikuti isim, tapi mengikuti kepada inna, gitu. Makanya tidak lagi berlaku hukum nyetrum dari itu, ya. Kalau mubtada khobar kan jelas nyetrum, musnad ilaih. Ini ya tidak nyetrum lagi, gitu. Karena semuanya yang mengendalikan adalah inna, ya. Inna Zaidan qa'imun, kana Zaidun qa'iman. Yang mengendalikan adalah inna dan kana, gitu. Gitu ya, kemudian. Nah, kemudian khobar mubtada marfu'un bihi wa alamatul rafihi, dan adapun tanda rofaknya qa'imani itu alif. Alif. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya qa'imani
itu musanna sama dengan mubtada'nya. Tadi sama. Kalau mubtada'nya mufrad, ya khobarnya kesetrum mufradnya, gitu ya. Mubtada'nya mudzakkar, ya khobarnya kesetrum mudzakarnya. Nggak boleh beda itu. Wazaiduna dan al-zaiduna qaimuna itu sama berdiri, pada berdiri. Wahada dan adapun ini az-zaiduna qaimuna itu mithalun adalah contoh lil mubtada'i untuk mubtada' wal khabari dan khabar. Sama az-zaiduna qaimuna itu adalah contoh lil mubtada'i wal khabari, itu untuk mubtada' dan khabarnya. Al-masmu'aini yang keduanya itu dijamakkan. Keduanya dijamak. Sama-sama jamak, az-zaiduna jamak, qaimuna juga jamak. Al-masmu'aini yang dijamakkan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Keduanya itu menjadi sebagai jamak mudzakkar salim. Az-zaiduna jamak mudzakkar salim, qaimuna juga sama jamak mudzakkar salim. Faz-zaiduna maka ada zaiduna itu mubtada marfu'un dibaca rafa' bil wawi dengan wawu. Tanda rafa'nya zaiduna apa? Wawu. Beda dengan musanna ya, bil alif az-zaidan. Kalau untuk jamak itu bil wawi jamaknya. Mubtada'un marfu'un bil wawi. Isim ya. Marfu ya, karena dia itu rafa'nya bil wawi. Ya. Apakah dia al-ari ambil awal dia? Dia jelas dia akan di depan. Az-zaiduna itu di depan. Gak ada amil lain yang masuk. Wa qaimuna dan ada qaimuna itu khobarnya. Qaimuna itu khobarnya zaiduna. Kadzalika begitu juga marfu'un dibaca rafa' bil wawi dengan wawi. Qaimuna juga sama dibaca rafa' bil wawi dengan wawu. Tanda rafa'nya adalah wawu. Az-zaiduna wawu, qaimuna wawu. Lianna karena bahwasanya kullam minhuma masing-masing dari keduanya baik dari az-zaiduna maupun qaimuna kedua-duanya itu jamak mudzakkar salim, yaitu jamak mudzakkar salim. Baik zaiduna maupun qaimuna kedua-duanya sama-sama jamak mudzakkar salim. Itu ya. Jadi kesimpulannya dalam kata khobar itu harus sebanding, harus sejalan, harus sama. Nanti terkait dengan bagaimana ketika tadi dikatakan al-khobaru wal ismul marfu'. Tapi kalau saya menemukan zaidun yaqumu, nah gitu ya. Nah, itu nanti akan ada penjelasan pada pembahasan khobar berikutnya. Itu ada macam-macam khobarnya ya. Khobar yang berupa fi'il sebenarnya bukan fi'il tapi khobarnya berupa jumlah. Ya. Bukan khobar fi'il tapi khobar jumlah. Ya. Sekarang khobar jumlah nanti akan berlaku hukum kontrak. Makanya dikenal dengan istilah fi mahalli raf'in, nanti begitu. Ya, fi'lun mudhari'un marfu'un fi mahalli raf'in. Kenapa mahal rafa'? Di tempatnya rafa', sekalipun dia rafa' tapi kan dia itu aslinya ini tak posisinya isim marfu'. Nanti akan berlaku seperti itu. Yang paling tidak gampangnya untuk dasarnya adalah mubtada dan khobar sama-sama isim, sama-sama rafa'. Yang membedakan adalah mubtada itu al-ari anil awamil lafziyah, sedangkan khobar itu al-musnad ila mubtada, yaitu menyandarkan diri kepada mubtada, nyetrum kepada mubtada. Kalau mubtadanya itu mufrad, karena mubtadanya marfu' ya dia marfu'. Bukan berarti mubtada itu masuk, ya enggak. Ya, jadi pastinya mubtada itu pasti marfu', tidak yang lainnya. Khobarnya dia pasti marfu' karena dia itu musnad ila. Itu yang saya kira ya, semoga bermanfaat video ini dan semoga bisa dipahami sekaligus bisa membantu kita di dalam rangka untuk bisa memahami tentang bagaimana tata cara kita membaca kaidah-kaidah susunan-susunan, terutama di dalam mengkaji agama Islam. Sampai sini dulu. Pada waktu semani belum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.